Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dundi Monica dengan NPM 201506122. Di sini saya akan menjelaskan terkait kumpulan dari soal teori bahasa dan automata, serta pembahasannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, di sini saya sudah membuat 30 soal, di mana di dalam 30 soal itu terdapat beberapa soal teori dan juga beberapa soal yang memerlukan penjabaran. Nah, langsung saja saya mulai untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini merupakan soal teori di mana kita diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 3 tingkatan bahasa pemrograman. Langsung saja jawabannya adalah untuk 3 tingkatan bahasa pemrograman itu, yang pertama ada bahasa tingkat rendah, di mana bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa mesin yang masih sangat jauh dari bahasa yang digunakan oleh manusia. Jadi bahasa tingkat rendah ini masih merupakan bahasa yang sulit dipahami oleh manusia, bahkan eee, tidak bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya yang kedua adalah bahasa tingkat menengah. Nah, tingkat menengah ini merupakan bahasa assembly atau bahasa yang lebih bisa dimengerti manusia dibandingkan bahasa tingkat rendah. Dalam bahasa tingkat menengah ini sudah didapatkan seperti huruf atau karakter gitu yang sudah dimengerti oleh manusia namun masih sulit untuk dipahami. Selanjutnya yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi, di mana bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang paling mendekati bahasa manusia sehingga mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya seperti C++ atau Java dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bahasa tingkat tinggi yang sudah bisa dibaca dan juga sedikit dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, yang kedua ini juga ada soal teori. Jadi, kenapa teori bahasa dan otomata itu penting? Nah, alasan dari teori bahasa dan otomata itu penting ini secara garis besar agar suatu mesin ini bisa memahami bahasa tingkat tinggi, jadi diperlukan penerjemah. Nah, disinilah peran penting dari teori bahasa dan otomata. Penerapan teori bahasa dan otomata ini terletak pada teknologi penerjemahan yang disebut sebagai compiler. Nah, teori bahasa dan otomata juga berperan penting sebagai penganalisa untuk mengidentifikasi antara variabel, sintaks, dan apakah sintaks sudah tepat dan lain sebagainya. Jadi teori bahasa dan otomata ini singkatnya diterapkan sebagai penerjemah untuk penghubung antara manusia dan juga mesin. Nah, yang ketiga juga terdapat soal teori. Jadi di sini kita diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan simbol formal atau tuple dalam finite state automata. Jadi dalam finite state automata ini terdapat 5 tuple, di mana yang pertama adalah Q, himpunan state. Nah, yang pertamanya ada Q, himpunan state. Nah, Q di sini berisi himpunan, baik kalau dilihat dari gambar ini, di sini ada event dan juga odd. Nah, event dan odd ini merupakan Q atau himpunan dari state-nya, yaitu state event dan state odd. Nah, kemudian ada sigma. Sigma ini merupakan himpunan simbol input. Nah, himpunan simbol input ini apa? Kalau di sini himpunan simbol inputnya ada 0 dan 1. Karena di sini juga 1, di sini 0. Jadi untuk himpunan simbol inputnya kita hanya menulis 0 dan 1. Selanjutnya ada fungsi transisi. Fungsi transisi ini nantinya bisa kita tuliskan menggunakan tabel transisi, di mana ketika event mendapatkan inputan 0, maka dia akan beralih ke state event. Dan ketika event diberikan input 1, maka dia akan berpindah ke state out. Begitupun untuk state out ini. Selanjutnya ada state awal atau S. Nah, state awal ini ditandai oleh tanda panah, busur panah tanpa state sebelumnya. Jadi ini cirinya yang pertama. Jadi state awal ini adalah yang state event. Kemudian ada F, himpunan state akhir. Nah, himpunan state akhir ini adalah himpunan yang berisikan final state. Nah, final state itu siapa? Jadi final state ini ditandai dengan state yang memiliki 2 lingkaran. Dan kalau di sini state-nya adalah odd. Nah, jika ada state lagi nih, misalnya di sini ada state baru lagi yang final state, misalnya di sini X. Nah, maka bisa ditulis himpunan state akhirnya itu adalah odd dan juga X. Selanjutnya yang keempat, ini kita diminta untuk menentukan hasil akhir string dari gambar di bawah ini, yaitu gambar ini. Dengan inputan stringnya itu adalah 0001101 dan juga 000 dan juga 00111010. Nah, langsung saja jawabannya adalah untuk string
1101 ini diterima. Dan string yang 00111010 ini ditolak. Kenapa? Bisa kita lihat penjabarannya. Di sini, untuk string yang pertama, untuk string yang ini, bisa kita lihat ketika state awalnya adalah key 0. Nah, ketika key 0 diberikan inputan 0, maka dia akan berpindah ke state key 4. Kemudian dari key 4, kita berikan inputan yang kedua ini juga adalah 0, maka dia akan berpindah ke key 2. Nah, dari key 2 diberikan inputan 0 lagi, maka dia akan berpindah ke dirinya sendiri atau tidak berpindah. Jadi dia tetap di state key 2. Selanjutnya dia diberikan inputan 1, maka dia akan berpindah ke key 1. Nah, setelah itu dia diberikan inputan 1 lagi, dia akan berpindah pada dirinya sendiri atau tidak berpindah. Jadi tetap di key 1. Selanjutnya dia diberikan inputan 0, maka dia akan beralih ke state key 3. Nah, dari state key 3, dia diberikan inputan 1, maka dia akan berakhir di key 5. Nah, key 5 ini adalah final state, maka string 00011101 ini diterima. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu string 00111010 ini tidak diterima. Kenapa? Atau ditolak? Kenapa? Kalau kita telusuri, ketika key 0 ini kita berikan inputan 0, maka dia berpindah ke key 4. Nah, ketika dari key 4 kita berikan inputan 0, dia akan berpindah ke key 2. Selanjutnya dari key 2 kita berikan inputan 1, maka dia berpindah ke key 1. Kita beri input key 1 lagi, dia akan berpindah ke dirinya sendiri. Kemudian kita beri input key 1 lagi, dia akan tetap ke dirinya sendiri, yaitu tetap di state key 1. Nah, dari state key 1 kita berikan inputan 0, maka dia akan berpindah ke key 3. Kemudian kita berikan inputan 1, dia akan berpindah ke key 5. Tapi belum selesai. Jadi di sini masih ada inputan 0 lagi. Jadi ketika kita berikan inputan 0, dia akan kembali ke key 4. Karena berakhir di state yang bukan final state, maka dia stringnya tidak diterima. Oke, next. Selanjutnya ada soal teori, yaitu apa itu automata. Jadi, automata ini merupakan sebuah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, dan juga membangkitkan atau mengenerate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Bahasa tertentunya itu bahasa apa? Ya, bahasa mesin. Oke, next. Juga termasuk dalam soal teori, yaitu menjelaskan pengertian dari string, panjang string, dan juga string kosong. Jawabannya adalah, jadi string ini merupakan kata atau untai yang merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Jadi, string ini bisa uh, bisa huruf abjad berupa A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada panjang string. Nah, panjang string ini merupakan jumlah simbol yang membentuk string tertentu. Jadi, ketika kita berikan sebuah string yaitu A, B, B, maka bisa dikatakan bahwa panjang ini kita kasih nama X. X sama dengan ABB. Maka ini bisa kita katakan panjang dari X adalah 3. Nah, inilah yang dikatakan sebagai panjang string. Kemudian untuk string kosong ini adalah string yang tidak memiliki anggota di dalamnya dan ditandai dengan simbol epsilon. Epsilon itu seperti ini. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini yang artinya dia adalah himpunan kosong. Kenapa dikatakan himpunan kosong? Karena contohnya nih, ketika kita diberikan contoh misalnya himpunan huruf vokal dari tulisan KTT. Nah, di dalam KTT itu tidak terdapat huruf vokal, maka dia panjang stringnya adalah string kosong atau tidak memiliki isi. Next. Selanjutnya ada soal teori juga yang ketujuh, yaitu tentukan panjang string dari B sama dengan EONNI. Nah, pada soal ini memiliki panjang string yaitu 5 atau dapat ditulis seperti ini. Dengan tanda mutlak, kemudian huruf B-nya atau di sini nya EONNI ini ada 5. Kemudian yang ke-8, jika A adalah suatu himpunan dari huruf vokal, buatlah 3 contoh string dengan panjang 4. Nah, bisa kita lihat ya, di sini kita diberikan huruf vokal. Jadi A itu adalah himpunan huruf vokal. Nah, huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Jadi A ini memiliki anggota A, I, U, E, O. Nah, kita diminta untuk membuat string dengan panjang 4 atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi untuk jawabannya sendiri itu bebas, asalkan asalkan string atau kata tersebut berisi kelima ini. Tapi kita hanya buat dengan panjang 4. Bisa ini A, I, U, E. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua, ini contoh yang ketiga. Bisa kita balik A, O, E, U, bisa kita tulis juga A, 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 A. Mau kita buat
huruf I sebanyak 4. Ini juga bisa termasuk dalam contoh string sepanjang 4 yang bisa dibentuk dari himpunan A. Oke, next. Selanjutnya, kita diminta untuk menyatakan konfigurasi DFA di bawah secara formal dengan 5 tuple. Nah, di sini kita memiliki sebuah mesin DFA. Nah, kita diminta untuk mengisinya dengan 5 tuple. Nah, tuple yang pertama tadi adalah Q. Q ini merupakan himpunan dari state. Nah, himpunan dari state-nya ini ada apa saja? Di sini ada Q0, kemudian ada Q1, Q2, dan juga Q3. Selanjutnya ada sigma. Sigma ini merupakan himpunan dari input. Nah, inputnya di sini adalah 1 dan juga 0. Maka bisa kita tulis 0 dan 1. Kemudian untuk S, S ini adalah state awal. State awalnya di sini adalah Q0. Kita next, kemudian ada state akhir. Nah, ada state akhir. State akhirnya siapa? Q0 juga. Kenapa? Karena di sini dia berawal dari Q0. Tapi dia juga diakhiri dengan Q0. Lihat di sini ada tanda lingkarannya ada 2 garis. Selanjutnya adalah terkait tabel transisinya. Nah, untuk tabel transisinya kita bisa buat seperti ini. Jadi ini adalah simbol transisi, ini adalah inputannya 0 dan juga 1. Ini cara membacanya bagaimana? Jadi cara membacanya adalah ketika Q0 kita berikan input 0, maka dia akan berpindah ke Q2. Ketika Q0 kita beri inputan 1, maka dia akan berpindah ke Q1. Begitupun seterusnya, baik ini Q1 diberikan inputan 0 menjadi Q3, Q1 diberikan inputan 1 menjadi Q0, kemudian Q2 diberikan inputan 0 menjadi Q0, dan seterusnya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu terkait soal teori juga. Jadi di sini terdapat pertanyaan, ada berapa tingkatan tata bahasa menurut Chomsky? Kita diminta untuk menyebutkan. Nah, jawabannya adalah yang ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky, yaitu yang pertama ada tipe 0. Kemudian tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Nah, tipe 0 ini apa? Tipe 0 ini adalah unrestricted grammar. Kemudian tipe 1 ada context sensitive grammar atau CSG, yang kedua ada context free grammar atau CFG, kemudian yang terakhir ada regular grammar. Baik, untuk soal yang selanjutnya, nah di sini kita diminta untuk memperhatikan soal berikut. Nah, di sini terdapat 4 buah aturan produksi, yaitu yang pertama adalah S menghasilkan ACAB, kemudian BC menghasilkan ACB, kemudian SAB menghasilkan DB, dan AA menghasilkan S. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah dari keempat aturan produksi tersebut memenuhi tipe 0. Tipe 0 tadi adalah unrestricted grammar ya. Jadi jawabannya adalah baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi tipe 0 ini memiliki aturan yaitu alpha. Alpha ini berisi string terminal dan juga non-terminal dengan setidaknya satu terminal. Kemudian beta ini tidak boleh kosong. Jadi harus ada isinya dan boleh berisi terminal ataupun non-terminal. Nah, jika kita lihat dari aturan dari tipe 0 ini sendiri, bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah S menghasilkan ACAB ini terpenuhi. Kenapa? Karena di sini ruas kirinya adalah simbol non-terminal. Jadi karena ruas kiri ini berisi non-terminal dan ruas kanan ini tidak kosong atau terdapat simbol terminal dan juga non-terminal, maka aturan produksi yang pertama ini terpenuhi. Selanjutnya, aturan yang produksi yang kedua ini juga terpenuhi. Kenapa? Karena ruas kiri ini berisi dengan simbol non-terminal dan ruas kanan berisi non-terminal ataupun terminal. Selanjutnya, yang ketiga ini terpenuhi karena ini berisi simbol non-terminal dan juga simbol terminal. Begitupun pada ruas kanan. Yang terakhir juga terpenuhi karena memiliki alasan yang sama. Jadi dari soal yang nomor 11 ini, dari keempat aturan produksi yang ada, semuanya memenuhi aturan dari tipe 0 atau unrestricted grammar. Baik, next. Yang selanjutnya, yang soal yang nomor 12 ini juga termasuk dalam soal teori. Jadi jelaskan maksud dari tanda bintang atau asteris dalam aturan produksi. Jadi jawabannya adalah
Asterisk atau tanda bintang ini merupakan simbol yang berarti boleh ada sampai berkali-kali atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi simbol ini menyatakan keseluruhan dari semua anggota himpunan simbol tersebut atau semua string. Jadi contohnya jika Z adalah sebuah himpunan huruf vokal, maka dapat ditulis menjadi yang pertama Z berisi A, I, U, E, O karena Z tadi berisi himpunan yang berisi huruf vokal. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Kemudian yang kedua, Z asterisk ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, yaitu himpunan kosong A, I, U, E, O, AI, AU, AE, dan AO, dan seterusnya. Kenapa? Karena Z asterisk ini berisi menyatakan keseluruhan dari semua anggota himpunan simbol tersebut. Maka bisa kita tulis semua anggota dari himpunan tersebut masuk ke dalam Z asterisk. Next. Nah, selanjutnya yang ke-13 adalah lakukan minimasi DFA di bawah ini dengan metode partisi. Nah, jadi dengan menggunakan metode partisi, yang pertama kita buat terlebih dahulu tabel transisinya. Jadi di sini kita buat tabel transisi dari baik dari step A sampai dengan step H ini, step I, dan juga seluruh inputannya, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi di sini bisa kita lihat ketika A diberikan inputan 1, maka akan berpindah ke B. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cara membaca ini tabel transisi. Jadi tidak perlu saya baca lagi. Kemudian yang selanjutnya, setelah membuat tabel transisi, kita bisa membuat tabel grup fungsi transisi dengan partisi yang pertama. Maksudnya apa membuat ini grup fungsi? Jadi grup fungsi ini kita bisa memisalkan grup 1 dan juga grup 2, di mana grup 1 ini kita mulai dari grup yang memiliki state yang dituju. Nah, di sini kan kita memiliki kita bagi menjadi 2, baik ini adalah yang final state dan juga yang belum menuju ke final state. Di sini kita lihat ada himpunan A dan H ini masuk ke grup pertama, kemudian I masuk ke grup kedua. Kita next. Selanjutnya terdapat partisi yang kedua, di mana dari grup 2 ini kita bagi lagi menggunakan partisi yang isinya adalah menuju ke state yang sama. Bisa kita lihat di sini G1 masuk G1, dalam grup 1 ini terdapat state A sampai dengan E. Kemudian grup 2 ini yang sudah dibagi lagi, dia ada F dan G karena di sini dia menuju ke state sama, yaitu state yang I. Selanjutnya ada G3, ini adalah H karena dia di sini berisi I, tapi untuk untuk inputan 2 dan juga inputan 3 dia kosong karena tidak ada karena di H ini dia tidak menerima inputan 2 dan juga inputan 3. Selanjutnya ada G4, ini kita tulis dia adalah I atau final state-nya tadi. Selanjutnya kita bagi lagi menuju ke partisi yang ketiga. Nah, di partisi yang ketiga ini kita buat menjadi kita tambah menjadi grup ke-5, G5. Jadi di sini kita bagi lagi dari grup yang pertama yang ABCD dengan E tadi, kita bagi lagi E-nya karena di sini FGH ini tidak memiliki tujuan yang sama atau berbeda. Jadi dia harus dipisah. Kemudian selanjutnya kita buat lagi partisi yang keempat, di mana partisi yang keempat ini kita tambah G2, dan G2 ini berisi BCD atau yang menuju ke step E. Selanjutnya, karena di sini sudah tidak ada yang dipartisi lagi, maka ditemukanlah hasil minimasi DFA, yaitu seperti berikut. Jadi, yang pertama adalah state A diberikan inputan 1, 2, 3, dia akan menuju ke BCD. Kemudian state BCD diberikan inputan 1, 2, 3 akan menuju ke E. Kemudian E diberikan inputan 1, 2 akan menuju FG, E juga diberi inputan 3 akan menuju ke H, dan FG diberikan inputan 1, 2, 3 akan menuju final state, dan H diberikan inputan 1 akan menuju final state. Selanjutnya untuk soal yang ke-14, di sini terdapat soal construct of PDA that accept given palindromes of the form. Nah, jadi syarat dari palindrom adalah dia stringnya ini terbalik gitu. Jadi kita bisa buat ABBA atau BAAB. Nah, di sini kita misalkan menjadi misalkan kita berikan input stringnya adalah ABBA, maka bisa kita tulis menjadi epsilon A, epsilon B, epsilon B, epsilon A, dan epsilon. Artinya kita berikan di setiap sebelum dan juga setelah string itu kita kasih simbol epsilon. Nah, langsung saja untuk jawabannya.
Di sini akan saya jelaskan satu persatu, di mana yang pertama di sini ada, kan di sini ada Q1. Nah, Q1 ini ketika kita berikan inputan epsilon, kan di sini kan awalnya adalah epsilon ya. Ketika kita berikan inputan epsilon, maka dia akan mempush Z0. Kita harus ingat bahwa dalam PDA atau push down automata di sini kan menggunakan konsep dari stack, yaitu ada push, push dan juga pop. Di mana pop itu artinya dia mengambil elemen paling atas dan push itu dia menambahkan elemen baru. Nah, di sini karena dia awalnya kan ada simbol epsilonnya. Jadi dari Q1 ketika dia diberikan epsilon, maka dia akan mempas Z0, tapi dia tidak mempop epsilon karena epsilon ini kan string kosong. Jadi dia tidak berpengaruh sama sekali. Jadi dia akan berpindah, kan dia di sini langsung berpindah ke Q2 ya. Jadi di sini adalah state yang Q2 dan di sini bertambah menjadi Z0. Dia push, dia masuk dan bertambah Z0. Kemudian dari step Q2, dia kan sudah dari step Q2 nih selanjutnya. Nah, di step Q2 ini kita ingat kita stringnya adalah A, B, B, A. Jadi di step Q2 ini kita pertama kita inputkan yang A. A, kemudian A kan dia tadi adalah ini ya. A, karena kita inputkan A, di sini kan bisa kita lihat. A ini dia akan mempush A dan tidak melakukan pop epsilon. Jadi dia akan mempush A, jadi dia tetap di Q2 karena di sini kan bisa kita lihat dia diberikan inputan A dan B, dia akan tetap di Q2 atau tetap di state yang sama. Jadi dia tetap di Q2, ini kita buat tetap di Q2 dengan push A. Jadi yang pertama ini adalah push Z0, kemudian ditambah lagi dengan A. Karena dia push ya, jadi dia ditaruhnya di yang atas. Selanjutnya masih di Q2 karena dia balik ke Q2 lagi tadi. Jadi ketika di Q2 selanjutnya adalah input B. Nah, kita inputkan B di Q2, bisa kita lihat kita berikan inputan B, maka dia tidak melakukan pop. Kan sebelah kiri ini adalah pop. Sebelah kiri adalah pop, sebelah kanan adalah push. Nah, ini artinya dia tidak mempop epsilon, tapi dia mempush B. Jadi bisa kita tulis, dan di sini dia tetap pada state Q2. Maka bisa kita tulis seperti ini. Ini tetap di Q2 state-nya. Dia tetap Z0 tadi. Kemudian kita tambah lagi dengan A. Kemudian tadi kita push lagi dengan B. Oke. Selanjutnya, karena dia masih di Q2, jadi kita mulai dari Q2 lagi. Q2, untuk berpindah Q2, selanjutnya ini kita berikan input epsilon. Karena dia input epsilon, maka dia tidak mempop epsilon ataupun mempush epsilon. Artinya, dia tidak melakukan operasi, baik operasi push dan juga operasi pop. Jadi, di sini kita sudah berpindah ke state Q3, tapi dengan anggota yang sama, yaitu di sini masih Z0, kemudian A, jadi tumpukan atau stacknya masih sama B. Oke. Nah, selanjutnya dari step Q3, karena di sini stringnya adalah B dan juga A, maka kita mulai dengan string yang B. Nah, di Q3 kita inputkan B, maka dia akan mempop B dan juga mempush epsilon. Artinya dia akan melakukan operasi pop pada B, tapi tidak melakukan push epsilon. Jadi di sini karena dia melakukan pop B dan dia tetap pada stepnya sendiri, karena dia kembali ya ke dirinya sendiri, jadi dia tetap di Q3. Maka di sini Q3. Ini tadi Q3. Nah, di sini dia artinya tinggal Z0 dan juga A. Karena B tadi sudah dilakukan operasi pop. Selanjutnya dari step Q3 ini yang selanjutnya kita beri inputan A. Nah, ketika kita beri inputan A, maka dia akan mempop A dan tidak melakukan push epsilon. Jadi dia akan mempop A, tapi dia tetap pada step dirinya sendiri atau tetap pada step Q3. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ini ada Q3 dan di sini tinggal Z0 karena A sudah dilakukan operasi pop. Selanjutnya dari Q3 ini
kita berikan input epsilon. Kita beri inputkan epsilon, maka akan terjadi operasi pop Z0. Di sini bisa kita lihat ya, ada operasi pop Z0, tapi dia tidak mempass epsilon. Artinya, selanjutnya yang terakhir, dan dia sudah menuju ke key 4. Key 4 adalah final step. Jadi ini key 4, dan stacknya sudah kosong, karena Z-nya tadi sudah di pop. Maka karena final step atau key 4-nya kosong, jadi string ini diterima. Oke, next. Selanjutnya terdapat soal untuk yaitu tentukan hasil penghapusan rekursif kiri di bagian di aturan produksi berikut. Jadi di sini terdapat aturan produksi di mana S menghasilkan SAB atau S menghasilkan ASC atau S menghasilkan DB dan atau S menghasilkan FF atau S menghasilkan SBD. Jadi ketika kita lakukan penghapusan rekursif kiri, jadi sebelum itu kita harus tahu rekursif kiri itu apa. Jadi rekursif kiri adalah ketika suatu aturan produksi akan kita lakukan penyederhanaan atau akan kita lakukan penginputan string, tapi dia akan selalu berulang. Jadi ketika ini misal ketika S kita turunkan menjadi S besar A dan B kecil. Kemudian masih terdapat S besar, kita turunkan lagi S menjadi S besar, A kecil, dan B kecil, atau selalu berulang sehingga tidak didapatkan hasil yang diinginkan, maka kita harus melakukan rekursif kiri, penghapusan rekursif kiri terlebih dahulu. Untuk melakukan penghapusan rekursif kiri, maksud saya, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang rekursif kiri. Jadi, pertama ini kita menentukan aturan produksi yang rekursif kiri. Maksudnya, aturan produksi yang rekursif kiri itu apa? Jadi, aturan produksi yang rekursif kiri adalah ketika pada bagian kiri ini stringnya atau simbolnya sama dengan simbol pada step awal. Nah, di sini kan bisa kita lihat SAB dan SBD, di mana yang kanan ini, bentar, ya, di mana yang kanan ini dia sama-sama S, sama di sini ya. Ini makanya dia disebut sebagai rekursif kiri. Lalu kenapa ASC tidak termasuk rekursif kiri? Yap, karena S-nya ini dia ada di tengah-tengah, bukan di pinggir paling kiri. Jadi dia tidak termasuk ke dalam aturan rekursif kiri. Nah, selanjutnya kita tulis juga aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Ini ada ASC, DD, dan juga FF. Selanjutnya, cara yang kedua dengan menentukan alfa dan juga beta. Nah, bagaimana cara kita menentukan alfa dan beta? Seperti yang kita tahu ya, kalau dalam aturan produksi ini kan alfa menghasilkan beta. Maka kita ibaratkan saja alfa ini untuk bagian yang kiri. Jadi dia adalah bagian yang rekursif kiri. Sedangkan beta ini buat aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Nah, kita buat di sini. Alfanya kita misalkan jadi alfa 1. Ini kan yang rekursif kiri tadi AB dan BD, SAB dan SBD. Jadi kita hanya tulis hasil penentuannya yaitu AB dan alfa 2-nya adalah BD. Kemudian untuk betanya kita buat beta 1 sampai beta 3 kita masukkan ASC, DD, dan juga FF. Selanjutnya, kita bisa mengganti aturan produksi yang rekursif kiri. Jadi yang rekursif kiri tadi kita lakukan penggantian dengan apa? Dengan cara memasukkan simbol baru. Nah, simbol baru itu bagaimana? Jadi kita bebas mau memilih menggunakan huruf apa saja. Nah, di sini saya pilih menggunakan simbol Z1. Z1 dan Z1. Jadi kita buat S tadi ASC Z1, DD Z1, FF Z1, dan pada yang rekursif kiri kita buat Z1 sama dengan AB atau BD dan Z1 masukkan AB Z1 atau BD Z1. Selanjutnya, maka didapatkan hasil penghilangan dari rekursif kiri, yaitu kita tulis kembali semuanya, yaitu S menghasilkan ASC, DD, dan FF, dan S juga menghasilkan ASC Z1, DD Z1, FF Z1, Z1 menghasilkan AB, dan Z1 menghasilkan BD, serta Z1 menghasilkan AB Z1, dan Z1 menghasilkan BD Z1. Maka ini adalah hasil dari penghapusan rekursif kiri. Maka selanjutnya bisa dilakukan operasi yang diminta. Selanjutnya, untuk soal yang ke-16, ini terdapat CFG atau konteks free grammar dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awalnya itu S. Jadi di sini terdapat S menghasilkan AB, A menghasilkan A kecil A besar, dan A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil dan B besar, dan B menghasilkan B. Maka kita diminta untuk membuat pohon penurunan dengan string A, A, B, B. Caranya bagaimana? Karena di sini hanya diminta pohon penurunan, tidak diminta menggunakan metode apapun, hanya berupa pohon penurunan, maka kita bisa langsung buat pohon penurunannya. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Yang pertama ini kan ada S. Kita lihat di sini S. S ini menghasilkan apa? S menghasilkan A dan juga B.
Kemudian, ini bisa kita turunkan menjadi apa? Ini bisa kita turunkan pertama, kita harus lakukan dengan yang kiri dulu ya. Ini bisa menghasilkan A kecil dan A besar. Maka dia kita tulis, A bisa menghasilkan A kecil dan A bisa menghasilkan A besar. Nah, selanjutnya, eh, B ini bisa menghasilkan apa? B bisa menghasilkan yang pertama B kecil dan B besar. Maka kita tulis B menghasilkan B kecil dan juga B besar. Selanjutnya yang A tadi, A bisa menghasilkan apa? A kecil dan A besar. Tapi di sini sudah kita gunakan. Kalau kita buat lagi A kecil dan A besar, maka dia akan berulang. Maka dia akan berulang pohonnya. Jadi kita buat selanjutnya masih ada nih A menghasilkan A kecil saja. Jadi kita turunkan A besar ini menghasilkan A kecil. Maka untuk yang A ini sudah habis. Selanjutnya kita beralih ke yang B, di mana B besar ini menghasilkan B besar B kecil. Tapi jika kita tulis langsung B kecil, maka kita hanya mendapatkan string AA, BB. Sedangkan yang diminta adalah AA, B, BB. Nah, untuk itu kita perlu lakukan sekali lagi. Jadi B menghasilkan kembali B kecil dan B besar lagi. Kemudian baru B besar ini bisa kita buat menghasilkan B kecil. Sehingga didapatkan string AA, B, BB. Maka string ini bisa diterima atau kasus ini selesai. Next. Selanjutnya ada soal yang ke-17. Ini diberikan grammar G dengan aturan produksi seperti ini. Nah, kita diminta untuk menggunakan metode brute force untuk menganalisis sintaks terhadap string B, A, D, D, C. Langsung saja. Karena kita menggunakan brute force, jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa sih metode brute force itu. Jadi metode brute force ini kita harus melakukan penurunan menggunakan aturan yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu aturan yang paling kiri, baru kita bisa berpindah ke aturan yang paling kanan. Jadi kita harus step by step. Dan menggunakan brute force ini kita bisa backtrack. Backtrack artinya ketika inputannya tidak diterima, maka kita bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Makanya brute force ini sangat memakan memori dan memiliki proses yang cukup panjang untuk melakukan penurunan. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini kita mulai dari S. Karena kita selalu mulai dari step awal dan mulai dari step paling kiri. Jadi, step pertama, ini kita buat S. S ini menurunkan siapa? S menurunkan B kecil, A besar, D kecil. Kenapa kita tidak boleh menulis yang BB terlebih dahulu? Karena menggunakan metode brute force, kita harus mulai dari bagian yang paling kiri. Jadi kita tulis dulu S ini menghasilkan B, A, dan juga D. Kemudian kita lihat di sini yang B ini kan sudah terminal, B juga sudah terminal. Maka yang mana yang masih bisa diturunkan? Yang bisa diturunkan adalah yang A, karena A masih non-terminal. Jadi kita buat, nah A ini menghasilkan siapa? A menghasilkan AB. Kenapa tidak kita tulis C? Karena ingat ini menggunakan metode brute force, maka kita turunkan dengan AB terlebih dahulu. Jadi di sini A menurunkan A kecil dan B kecil. Ini sudah terminal semua ya, BA, BB ini sudah simbol terminal semua, sudah huruf kecil dan tidak bisa diturunkan lagi. Tapi ini bukan string yang kita mau, BA, BD ini bukan string yang kita minta. Jadi dia akan melakukan backtrack dan kembali ke kondisi sebelumnya, di mana dia belum menurunkan BD, dia tetap hanya A saja. Selanjutnya, A, kemudian kita bisa ambil yang bagian kanan, karena yang sebelah kiri tadi sudah kita eksekusi, dan ternyata tidak sesuai dengan string yang kita minta, maka kita bisa lakukan ke yang kanan. Jadi di sini A menghasilkan C kecil. Nah, kita turunkan terminal C. Di sini sudah terminal semua, jadi B, C, D. Nah, yang diminta adalah B, A, D, D, C. Jadi dia belum memenuhi, maka dia lakukan backtrack lagi, dia kembali ke kondisi sebelumnya. Nah, ketika dia kembali ke kondisi sebelumnya, kan dia hanya kembali ke bagian ini ya, B, A, dan juga D. Nah, ketika dia backtrack, dia kembali ke sini, A, dan hanya A yang bisa diturunkan. Sedangkan A, ini sudah kita gunakan semua, A, B, dan C ini. Jadi dia tidak bisa, maka dia backtrack lagi. Backtrack menyisakan simbol non-terminal S. Nah, selanjutnya S akan menurunkan, yang sebelah kanan kan belum kita eksekusi, maka selanjutnya S akan menurunkan B kecil dan B besar. Yang bisa kita tulis B kecil dan B besar. Selanjutnya, karena B kecil ini sudah terminal, maka hanya bisa menurunkan non-terminal B. Nah, non-terminal B ini
akan menurunkan yang pertama adalah ACD. Kita turunkan ACD. Tapi nah di sini sudah terminal semua nih BACD. Nah, BACD ini input yang kita mau bukan, maka dia akan melakukan backtrack kembali dan kembali ke kondisi S menghasilkan B kecil dan B besar. Nah, selanjutnya B besar ini akan menurunkan ADDC. ADDC di sini bisa kita lihat ada string BADDC. Maka inilah hasil akhirnya proses selesai. Untuk soal yang selanjutnya, kita diminta untuk membuat mesin DFA dari konfigurasi berikut. Nah, di sini diberikan queue-nya atau himpunan state-nya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, kemudian himpunan inputnya ada AB, kemudian state awalnya adalah Q0, dan final state-nya adalah Q0, Q1, dan Q2. Maka kita dapatkan hasil gambarnya seperti berikut. Bisa kita cocokkan. Di sini yang key-nya atau step-nya adalah key 0 sampai dengan key 3. Ini ada key 0, key 1, key 2, dan juga key 3. Selanjutnya, sigmanya ada A dan B. Maka kita hanya bisa memberikan input A dan juga B. A, B, B, A, B, A. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan arah? Nah, kita buat lebih dahulu nih. State awalnya adalah key 0. Key 0 adalah state awal, maka di sini kita mulai key 0. Kemudian final state-nya ada key 0, key 1, dan key 2. Ini adalah final state key 0, key 1, dan juga Q2. Ini adalah final state. Nah, yang cara menentukan arahnya adalah menggunakan tabel transisi. Di tabel transisi bisa kita lihat, ketika Q0, ini kita buat yang pertama dulu ya. Q0 diberi inputan A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri atau tetap di Q0. Maka kita buat arahnya seperti ini. Kemudian dia diberikan inputan B, maka akan menuju ke Q1. Nah, tuntas ya, tuntas. Selanjutnya, pada Q1 ini kita beri inputan A, maka dia akan kembali ke Q0. Sedangkan ketika kita berikan inputan B, dia akan menuju ke Q2. Tuntas? Tuntas. Selanjutnya, untuk Q2 ketika kita beri inputan A, maka dia akan menuju ke Q0. Tapi ketika kita berikan inputan B, dia akan menuju ke Q3. Selesai. Dan yang terakhir adalah pada state yang Q3. Q3 ketika kita beri inputan A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri atau tetap di Q3. Dan ketika kita berikan inputan B, maka dia akan menuju ke Q0. Nah, jadi didapatkanlah hasil gambar dari mesin DFA-nya sebagai berikut. Selanjutnya, pada soal yang ke-19, kita diminta untuk membuat mesin deterministik FA lagi dari konfigurasi berikut. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan cara sama seperti cara yang sebelumnya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Di mana di sini himpunan key-nya adalah Q0 sampai dengan Q4. Ini ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Kemudian inputannya adalah 0 dan juga 1. Kemudian state awalnya di sini adalah Q0 dan state akhirnya adalah Q2 dan juga Q4. Dengan arahnya, yang pertama, ketika Q0 diberi inputan 0, maka dia akan menuju ke Q0 dan juga Q3. Dia akan kembali ke dirinya sendiri dan juga menuju ke Q3. Selanjutnya, ketika dia diberikan inputan 1, dia akan menuju ke dirinya sendiri dan juga ke Q1. Selanjutnya, Q1 diberi inputan 0. Ini menghasilkan inputan kosong. Kenapa? Karena di sini dia tidak menerima inputan 0. Kemudian ketika dia menerima inputan 1, dia akan menuju ke Q2. Selanjutnya, yang Q2 ketika kita beri inputan 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, dan ketika kita berikan inputan 1, dia juga kembali ke dirinya sendiri. Selanjutnya, yang ke Q3 ketika kita beri inputan 0, maka dia akan menuju ke Q4. Kemudian ketika kita berikan Q1, dia tidak menuju ke manapun atau tetap himpunan kosong. Kenapa? Karena Q3 tidak menerima input 1. Selanjutnya, yang terakhir, Q4, ketika Q4 menerima inputan 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, dan ketika diberi inputan 1 juga sama, dia akan kembali ke dirinya sendiri, tetap di Q4. Oke, next. Untuk soal yang ke-20, di sini kita diminta untuk menyederhanakan deterministik finite state automata. Gambarnya seperti ini. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lihat caranya. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ya, state yang tidak bisa dicapai oleh, untuk menyederhanakan kita bisa lakukan menggunakan beberapa step. Ini ada 5 step. Yang pertama, state yang tidak, kita tulis terlebih dahulu state yang tidak bisa dicapai oleh state awal, atau jadi state yang tidak bisa dicapai ini bisa kita hapus. Nah,
di mana state yang tidak bisa dicapai oleh state awal ini hanya Q5. Kenapa Q5? Karena Q5 di sini tidak mendapatkan inputan dari Q4, melainkan Q5 yang memberikan input sehingga menuju ke Q4. Jadi Q0 ini sama sekali tidak bisa mencapai Q5, sehingga Q5 ini bisa kita hapus. Selanjutnya, kita tulis pasangan state yang bukan akhir dan juga pasangan state yang merupakan state akhir atau distinguishable. Jadi kita buat di sini pasangan yang merupakan bukan state akhir dan state akhirnya ada Q0 dan Q3, kemudian ada Q1 dan Q3, kemudian ada Q2 dan Q3, kemudian ada Q0 dan Q4, Q1, Q4, dan juga Q2 dan Q4. Selanjutnya kita akan membuat pasangan state lainnya yang tidak ditulis di atas. Jadi kita buat karena ketika Q0 menerima inputan 1 maka menghasilkan Q2, dan ketika Q1 menerima inputan 1 menghasilkan Q3, serta Q2 dan Q3 sudah ada dalam daftar sebelumnya, maka didapatkan pasangan yaitu Q0, Q1 yang distinguishable. Selanjutnya juga kita buat sama, ditemukan Q0 dan Q2 yang distinguishable. Kemudian dari situ kita mendapatkan sisa pasangan state atau pasangan yang indistinguishable yaitu Q1 dan Q2 serta Q3 dan Q4. Karena Q1 dan Q2 ini sama-sama bukan final state, sedang pasangan yang bukan final state, sedangkan ini sama-sama final state, jadi tidak bisa. Jadi ini indistinguishable, maka kita tulis di sisa pasangan state. Selanjutnya kita bisa tulis penggabungan state-nya yaitu Q1 dan Q2 ini menjadi Q1, Q2, dan Q3 dan Q4 menjadi Q3, Q4. Sehingga dari hasil penyederhanaan tersebut dapat kita buat sebuah gambar mesin data yang baru yaitu dengan state awalnya adalah Q0, kemudian Q0 menerima inputan 0 dan 1 akan menghasilkan Q1 dan Q1, Q2. Q1, Q2 ketika menerima inputan 0 akan kembali ke dirinya sendiri, dan ketika menerima inputan 1 akan menuju ke Q3, Q4 yang merupakan final state atau state yang akhir. Selanjutnya dari final state ini kita yang beri inputan 0 dan juga 1, dia akan tetap kembali ke dirinya sendiri. Next. Selanjutnya ada soal yang nomor 21. Di sini terdapat soal dari non-deterministic FA berikut, carilah e-closure untuk setiap step. Nah, e-closure ini apa? Jadi e-closure ini merupakan himpunan state yang dapat dicapai. Ini kita buat. Jadi yang pertama ada e-closure dari P. Ini akan menghasilkan P. Jadi kenapa e-closure dari P ini adalah P? Karena perlu kita ingat bahwa e-closure ini merupakan himpunan yang bisa dicapai meskipun tidak menerima atau tidak membaca input. Jadi tanpa membaca input kita akan mencapai sebuah state. Nah, state tersebut tergabung dalam sebuah himpunan yaitu himpunan e-closure. Jadi di sini yang pertama adalah P. Ini ketika dia tidak menerima inputan apapun atau tidak membaca input, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi dia akan tetap pada dirinya sendiri. Jadi kita tulis e-closure P adalah P. Kemudian e-closure key di sini key. Jadi e-closure ini dia akan selalu, yang pertama dia akan berisi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia kembali ke dirinya sendiri ini dia tidak perlu membaca input apapun. Jadi yang selanjutnya juga ketika dia ada e-closure key, maka dia yang pertama adalah dirinya sendiri, dan juga yang selanjutnya dia menuju ke, tanpa membaca input apapun, dia menuju ke P. Artinya himpunan dari e-closure P adalah P dan juga Q. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk state yang R. Nah, state R ini tanpa membaca input apapun dia akan menuju ke Q, tanpa membaca input apapun dia akan menuju ke P, dan tanpa membaca input dia kembali ke dirinya sendiri. Maka bisa kita tulis e-closure R ini adalah PQR. Selanjutnya untuk soal yang nomor 22 ini kita diminta untuk membuat deterministic FA yang ekuivalen dengan NFA berikut. Jawabannya adalah di sini kan terdapat 4 buah tuple pada DFA pada NFA. Jadi kita buat tuplenya, yaitu yang pertama adalah Q01, ini adalah himpunan state-nya, kemudian himpunan inputnya ada 0 dan 1 dengan state awalnya adalah Q0 dan final state-nya adalah Q1. Nah, tabel transisinya bisa kita lihat seperti gambar berikut.
Jadi tabel transisinya seperti ini, adalah ketika Q0 diberi inputan 0, maka dia akan berpindah ke Q0 dan Q1, dan diberikan inputan Q1 maka akan ke Q1. Dan ketika dia diberi inputan Q1, ketika Q1 diberikan inputan 0, maka himpunan kosong karena dia tidak menerima inputan 0, dan ketika diberi inputan 1, dia akan menuju ke Q0 dan Q1 atau dirinya sendiri. Next. Jadi untuk cara yang pertama adalah untuk membuat deterministik FA-nya, yaitu dimulai dari step awal Q0. Nah, step Q0 ini bila memperoleh inputan 0, maka menjadi step Q0 Q1. Dan step Q0 bila memperoleh input 1 menjadi step Q1. Maka bisa kita buat seperti ini. Selanjutnya, step Q1 jika memperoleh input 0 menjadi step yang berisi himpunan kosong. Kemudian set Q1 bila memperoleh input 1 menjadi set Q0 dan Q1. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, pada step Q0 Q1 kan awalnya ini belum mempunyai busur dan pada DFA. Sebuah step ini harus mempunyai busur sebanyak himpunan inputnya. Jadi kita perlu menentukan terlebih dahulu arah busurnya, dan busurnya di sini ada 2. Kita buat yang pertama adalah Q0 step Q0 dan Q1 ketika menerima inputan 0, maka didapatkan step Q0 dan Q1. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, didapatkan step Q0 dan Q1 juga. Jadi arah busur pada step Q0 Q1 akan mengarah ke step itu sendiri. Kemudian khusus pada step himpunan kosong ini yang ini karena dia himpunan kosong hanya menerima inputan dari stepnya sendiri. Jadi busur pada himpunan kosong mengarah ke step himpunan kosong hingga didapatkan gambar seperti berikut. Nah, terakhir untuk menentukan final step pada deterministik FA adalah dengan melihat NFA yang ekivalen dengan DFA ini, yaitu dalam soal awal kita ketahui bahwa final step ini adalah Q1. Jadi pada DFA final step-nya adalah semua step yang ada hubungannya dengan Q1, yaitu Q0 dan Q1 serta Q1. Maka didapatkan gambar sebagai berikut. Nah, untuk soal yang ke-23, ini adalah salah satu soal teori terkait IMOV. Jadi kita diminta untuk menjelaskan secara singkat mengenai NFA dengan IMOV. Nah, jadi di sini kita mempunyai jenis otomata baru yang disebut dengan non-deterministic finite automata dengan IMOV. Nah, I di sini bisa dianggap sebagai MT atau epsilon. Nah, pada NFA dengan IMOV atau transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Jadi contohnya nih, ketika kita buat dulu. Jadi ketika kita punya state di sini adalah Q0. Kemudian step di sini misal adalah Q1 dan di sini adalah final state-nya Q2. Di sini kita lihat Nah, intinya. Ini kita beri inputan epsilon. Kemudian ke sini kita berikan inputan epsilon. Dia juga bisa balik lagi misalnya. Ke sini itu epsilon. Maka cara membacanya adalah Q0 tanpa membaca input akan menuju ke Q1. Q1 tanpa membaca input bisa menuju ke Q0. Selanjutnya, Q0 tanpa membaca input bisa menuju ke Q2. Begitu arti dari IMOV. Next, yang ke-24, jelaskan apa yang dimaksud dengan NFA dengan IMOV pada gambar di bawah ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini bisa kita lihat, di sini terdapat simbol epsilon. Nah, bisa kita tulis nih yang pertama, dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Di sini ada Q0. Tanpa membaca input, dia akan berpindah ke Q2. Selanjutnya, dari Q2 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q4. Q2 tanpa membaca input akan berpindah ke Q4. Dan yang terakhir, Q3 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Jadi Q3 ini tanpa membaca input, dia akan berpindah ke Q2. Jadi itulah cara membaca IMOV.
Selanjutnya soal nomor 25, ini ada apa yang dimaksud dengan enclosure. Enclosure seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi enclosure merupakan himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, enclosure atau kernel, enclosure kita buat misalnya, misal enclosure-nya adalah state kernel, berarti bahwa himpunan yang dapat dicapai dari kernel tanpa membaca input. Next, soal nomor 23 dan 24 dan soal nomor 26 dan juga 27 ini terkait dengan enclosure dan remove. Yang pertama adalah tentukan enclosure dari gambar berikut. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita tulis seperti ini. Kalau di soal sebelumnya tadi ini yang diminta adalah remove. Nah, ini remove. Maka di soal ini dia diminta enclosure. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Yang pertama, yang pertama adalah kernel. Kernel tanpa membaca input, dia akan berpindah ke dirinya sendiri, ke Q2, dan juga ke Q4. Kita buat pen dulu. Jadi kernel tanpa membaca input akan berpindah ke dirinya sendiri, karena ingat ketika kita membuat enclosure, maka kita akan menyertakan state itu sendiri. Selanjutnya, dia akan berpindah ke Q2, dan juga ke Q4. Kenapa ke Q4? Karena dari sini ya, Q0 ke Q2 dan ke Q4 ini sama-sama state yang bisa dicapai oleh Q0 dengan tanpa membaca input. Selanjutnya, enclosure Q1. Enclosure Q1 ini akan menghasilkan dirinya sendiri karena dia tanpa membaca input dia bisa menghasilkan dirinya sendiri. Selanjutnya, enclosure Q2 tanpa membaca input dia akan menuju ke dirinya sendiri Q2 yaitu selanjutnya ke Q4. Selanjutnya, enclosure Q3, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri, kemudian Q2, dan juga Q4. Karena Q4 ini juga termasuk state yang bisa dicapai oleh Q3. Selanjutnya, yang terakhir, enclosure Q4, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri, yaitu Q4. Next, soalnya nomor 27 adalah buatlah NFA dengan remove dari gambar berikut. Jadi, yang pertama, kita lihat. Yang pertama, dari Q0 ini karena terdapat remove, maka Q0 bisa langsung berpindah ke Q3 karena dia terdapat remove. Kemudian Q0 karena terdapat remove, maka Q0 dapat langsung berpindah ke Q4. Kan di sini ada remove ya, kan di sini ada remove, dia bahkan setelah berpindah ke Q2 dia bisa langsung menuju ke Q3 dan juga Q4. Maka bisa kita buat mesinnya seperti ini jadi dia dari Q0 langsung ke Q3 dengan menerima inputan A dan Q0 ke Q4 dengan menerima inputan B dan tidak terdapat lagi inputan epsilon karena sudah dihilangkan dan digantikan dengan input A dan juga B. Selanjutnya yang nomor 28, ini kita diminta untuk membuat 3 contoh bahasa dari tipe 1. Nah, jadi tipe 1 ini tipe apa? Tipe 1 ini merupakan tipe konteks sensitif grammar yang memiliki aturan produksi sama dengan tipe 0 sebelumnya. Bedanya tipe 1 ini dibatasi dengan aturan panjang A kurang dari atau sama dengan panjang B atau jumlah simbol di ruas kiri ini harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini memenuhi ketiga-tiganya sudah saya buat karena yang pertama dia S ini adalah simbol non terminal dan ABC ini adalah gabungan non terminal dan terminal. Lalu kenapa dia benar? Karena simbol di ruas kiri ini lebih kecil, jumlahnya lebih sedikit daripada yang di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada 1 dan di sebelah kanan ada 3. Kecuali sebaliknya jika di sini kita buat S, AB, misal kita buat di sini hanya AB. Maka ini salah. Meskipun di sini benar terminal dan non-terminal atau non-terminal dan sini terminal atau terminal atau non-terminal, dia tetap salah. Kenapa? Karena panjang yang sebelah kiri lebih besar daripada panjang yang sebelah kanan. Nah, begitupun untuk contoh yang kedua dan ketiga. Selanjutnya untuk soal nomor 29, ini kita diminta untuk membuat 3 contoh bahasa tipe 2, di mana tipe 2 atau konteks free grammar memiliki aturan produksi yang sama dengan tipe 0 sebelumnya, yaitu ruas kiri berisi simbol setidaknya 1 simbol non-terminal dan sebelah kanan tidak boleh kosong, bisa berisi terminal ataupun non-terminal. Nah, namun alfa atau di sisi kiri ini hanya boleh memiliki 1 variabel non-terminal dan beta tidak memiliki batasan. Nah, contohnya seperti ini. Ini memenuhi semua ya. Nah,
kita buat contoh yang tidak memenuhi. Kan di sini diminta alfa di sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non terminal. Bagaimana jika kita buat seperti ini? BA menghasilkan ACB. Maka ini salah. Kenapa? Karena di ruas kiri atau alfanya memiliki dua dua non terminal, yaitu B besar dan A besar. Maka ini tidak bisa diterima. Tapi untuk contoh yang kedua dan ketiga serta contoh pertama ini sudah sesuai dengan tipe yang kedua. Dan yang terakhir nomor 30 adalah buatlah 3 contoh bahasa tipe 3. Nah, tipe 3 atau regular grammar ini memiliki aturan produksi yakni S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, A atau alfa di sini adalah simbol non terminal dan B adalah simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Berikut adalah contohnya. Nih, bisa kita lihat contohnya di sini dia menghasilkan epsilon. Kenapa boleh di sini dia menghasilkan epsilon? Karena di sini tidak terdapat S. Bagaimana jika terdapat S di ruas kanan, maka epsilon ini tidak diperbolehkan. Kemudian ini juga diperbolehkan satu simbol non terminal ya, X non terminal, dan beta adalah simbol terminal dengan sebuah simbol variabel jika ada. Nah, jika ada di sini tidak ada, tapi tetap terpenuhi karena dia adalah simbol terminal. Selanjutnya yang terakhir adalah ini dengan dengan simbol terminal dan juga simbol variabel jika ada dan terletak di posisi paling kanan. Bagaimana jika kita buat Y besar sama dengan X besar, kemudian A. Ini salah ya. Kenapa? Karena simbol non terminal X ini berada tidak di paling kanan. Dia berada di kiri, jadi dia salah. Karena yang paling kanan adalah simbol terminal A. Maka ini tidak termasuk dalam bahasa regular grammar. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat banyak ataupun sedikit miss atau kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.